Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas bahasan tentang measuring model performance. Kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita telah melihat bagaimana kekurangan dari akurasi matriks ya. Akurasi matriks ini gagal dalam menilai suatu model ketika model ini dihadapkan terhadap suatu data di mana datanya ini memiliki output label yang imbalance ya. Kayak kemarin kita kan punya 1000 data ya kemarin tuh. 1000 data di mana 990 tidak kanker dan sisanya 10 kanker gitu ya. Kemudian kita punya model yang telah di training dan model ini tuh dia menebak bahwa 1000-1000-nya itu tidak kanker. Padahal ada 10 yang kanker. Dan kalau kita hitung dengan akurasi gitu ya, maka nilainya itu adalah 990 dibagi 1000. Jadi performanya itu sangat bagus kalau misalkan kita nilai dengan metrik akurasi. Padahal nih ya, tujuan dari model ini ya kan untuk menebak mana yang punya penyakit kanker. Dan dia gagal, tidak dapat menebak satupun mana yang punya penyakit kanker. Kan bahaya kan kalau misalkan kita punya suatu mesin di mana mesin ini tuh gagal menebak bahwa orang itu punya penyakit kanker. Kalau dia gagal ditebak sejak dini, itu bisa menyebabkan kematian karena semakin lama semakin parah itu kan ya. Kemudian bisa menyebabkan kematian kepada orang tersebut. Jadi wah, sangat parah itu ya modelnya ya. Si mesinnya itu parah karena dia tidak mampu menebak mana yang punya kanker gitu. Makanya kita penting untuk mempunyai suatu matriks ya atau suatu cara menghitung, cara menilai suatu model di mana si model ini tuh apakah model itu dia mempunyai kemampuan untuk menebak yang positif atau enggak gitu. Jadi penting kita punya suatu matriks yang kayak gitu. Nah, saya akan perkenalkan suatu matriks ya yang dimana dia tuh lebih detail dalam menilai suatu model ya. Namanya itu adalah confusion matrix. Sering juga disebut dengan error matrix. Apa itu confusion matrix? Jadi confusion matrix itu ya bisa kita lihat di dalam tabel ini nih, tabel ini. Nah, jadi di dalam tabel ini di atasnya tuh predictive values dan ini adalah actual values. Nah, jikalau predictive values kan nilai tebakan ya, dan actual values adalah nilai sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan tebakannya adalah positif dan nilai sebenarnya adalah positif, maka true positif, artinya tebakannya benar dan yang ditebak adalah positif. Kalau misalkan yang ditebak adalah negatif sedangkan nilai sebenarnya adalah positif, maka false negatif, tebakannya salah dan yang ditebak adalah negatif gitu. Kalau misalkan kita menebaknya atau model menebaknya positif sedangkan nilai sebenarnya negatif, maka false positif, tebakannya salah dan tebakannya positif gitu. Padahal sebenarnya negatif kayak gitu. Kalau misalkan menebaknya negatif padahal dan emang sebenarnya negatif, maka true negatif, tebakannya benar dan yang ditebak adalah negatif dan emang data sebenarnya adalah negatif. Nah, jadi di dalam confusion matrix ini dia lebih detail dalam melihat kategori tebakan gitu kan. Kalau dalam akurasi cuma ada dua kan ya, tebakan benar atau tebakan salah kayak gitu. Ini dalam akurasi ini. Sedangkan dalam confusion matrix itu lebih detail lagi. Ada yang itu tebakan benar ya, yang ini true positif ya, tebakan benar dan kita menebaknya positif atau model menebaknya positif. Kemudian ada tebakan salah
dan model menebaknya negatif. Jadi menebak negatif tapi salah gitu. Kemudian ada true atau tebakan benar, dan kita menebak negatif ya. Jadi menebaknya negatif dan benar gitu. Ada tebakan salah dan menebaknya positif gitu. Jadi menebaknya positif padahal itu negatif, jadi salah gitu. Jadi lebih detail lagi gitu, lebih detail. Nah, jadi di dalam confusion matrix ini ada dua tipe error. Pertama, error ketika menebaknya positif dan error ketika menebaknya negatif. Nah, tipe yang ini nih, tebakan kita salah dan kita menebaknya positif adalah disebut type 1 error. Ini adalah type 1 error ya. Kemudian ketika kita menebaknya negatif, ketika model menebaknya negatif dan tebakannya adalah salah, maka ini dinamakan type 2 error. Jadi lebih detail lagi. Ada dua error. Kalau ini kan cuma ada dua kategori ya, kategori benar atau salah. Ini lebih detail lagi kayak gitu. Nah, bagaimana kita melaporkan hasil dari confusion matrix ini? Nah, ada beberapa rumus ya dalam matematika yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari hasil-hasil ini ya. Misalkan nah kita coba lihat Google ya. Misalkan ada data kayak gimana ya, misalkan kita coba lihat ada gak ya. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini kita copy ke dalam soal kita, ke dalam notebook. Nah, di sini ada 165 data ya. Dimana jumlah total yang negatif atau no itu ada 60. Jumlah total yang positif ada 105. Ya kan? Kayak gitu. Jadi jumlah aktual yang positif ada 105, jumlah aktual yang negatif ada 60. Sedangkan yang kita tebak yang kita tebak positif ada 110 dan yang kita tebak negatif ada 55. Jadi gimana tuh? Nah, jadi di sini yang kita tebak, ini kebalik ya antara ini sama ini ya. Ini positif ya, ini negatif di sini. Gak apa-apa lah ya. Nah, di sini tebakan kita positif dan benar ada 100, tebakan kita negatif dan benar ada 50, kemudian tebakan kita positif tapi salah 10, tebakan kita salah dan negatif ada 5 gitu. Nah, dalam matematika ada rumus yang namanya tuh precision, kemudian ada yang namanya tuh recall, dan ada yang namanya tuh F1 score. Nah, precision ini adalah jumlah tebakan yang benar ya, jumlah tebakan yang benar positif, jumlah tebakan benar positif atau TP ya, TP tebakan benar positif dibagi semua tebakan kita ya, sebuah tebakan kita yang positif, TP ditambah FP kayak gitu. Sedangkan recall, jadi ini precision ya, precision. Sedangkan recall rumusnya adalah tebakan kita yang positif dibagi data aktual semua yang positif. Jadi ini adalah TP dibagi false negatif. Ini kan kita nebaknya negatif dan salah, berarti itu positif. Di false negatif ditambah true positif. Di ini recall tuh. Kemudian ada yang namanya tuh
F1 score. Kita coba lihat apa itu rumusnya F1 score. F1 score ini adalah rata-rata antara precision dan recall. Harmonic mean gitu. Harmonic mean. F1 score. Istilahnya itu harmonic mean. Coba formulanya seperti ini nih. 2 kali ini nih. Nah, ini nih. 2 kali precision kali recall dibagi precision bagi recall. Nah, ini dia, ini dia rumus dari F1 score. Nah, biasanya tuh ya, report dari hasil ini tuh dinyatakan dalam besaran ini. Dalam precision, recall, dan F1 score. Jadi ini tuh adalah suatu report dari confusion matrix. Nanti akan kita coba lihatnya di video selanjutnya tentang classification report ya. Sekaligus kita akan mempraktekkan menggunakan confusion matrix ini. Kayaknya segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.